Hello Enjoiner, bertemu lagi bersama saya Fahmi yang sangat meresahkan. Sudah lama kita tidak bertemu. Semoga kalian selalu baik-baik saja. Kali ini Sobat Senja akan membahas sebuah film yang tentunya sangat menarik yang berjudul Tokyo Revengers, di mana film ini diangkat dari serial anime Jepang yang menceritakan apakah Takemichi bisa menyelamatkan pacarnya dari kematian. Penasaran? Ayo kita langsung saja ke ceritanya. Film diawali dengan seorang pria yang sedang tertidur. Orang itu bernama Hanagaki Takemichi. Kamar Takemichi sangat berantakan sekali. Takemichi ia melihat berita bahwa Tachibana dan Naoto dinyatakan meninggal. Ternyata Tachibana adalah satu-satunya perempuan yang Takemichi pacari. Kini telah meninggal akibat perseteruan antara Tokyo Manji dan Yakuza. Dan Takemichi pun berangkat bekerja. Setelah pulang bekerja, Takemichi menunggu kereta datang. Namun dari belakang, Takemichi didorong oleh seseorang, sehingga Takemichi kembali ke masa lalu dan bertemu dengan teman-temannya, yaitu Akun, Yamagasi, Makoto, dan juga Takuya. Namun Takemichi masih bingung dan berperilaku aneh yang membuat teman-temannya heran. Dan teman-temannya mengajak Takemichi untuk menyerang SMA Shibuya. Ketika Takemichi melihat ponselnya, yaitu tanggal 2 Juli 2010. Dan teman-temannya akan mengandalkan Takemichi. Mereka pun pergi ke Shibuya. Takemichi dan teman-temannya berlaga seperti pemberani. Namun, tak lama kemudian, yang datang malah kelas 3 SMA Shibuya. Mereka melihat Kiyomasa. Kiyomasa adalah anggota geng Tokyo Manji. Lalu, temannya menyuruh Takemichi untuk menghubungi Masaru. Dan ternyata Masaru adalah budak dari Kiyomasa. Mereka semua pun baku hantam. Takemichi dan teman-temannya babak belur. Dan Kiyomasa menjadikannya budak. Namun Takemichi masih bingung kenapa ia bisa kembali ke masa lalu. Takemichi pun pergi meninggalkan teman-temannya. Lalu ia ingat kepada Tachibana dan langsung mendatangi apartemennya dan bertemu dengan Tachibana atau disebut juga dengan Hina. Takemichi seperti bermimpi ia bisa bertemu dengan Tachibana di masa SMA. Ia pun menangis dan lukanya diobati oleh Tachibana dan sangat senang bisa bertemu. Dan mereka berdua berjanji akan selalu bersama untuk 10 tahun ke depan. Tachibana pun pulang. Tak lama kemudian, Takemichi melihat adiknya Tachibana sedang dipalak. Takemichi pun mencoba mencegahnya. Lalu mereka berdua mengobrol bahwa Naoto harus melindungi kakaknya. Bahwa 10 tahun lagi Naoto dan kakaknya akan mati akibat perseteruan dengan geng Tokyo Manji. Naoto memahami keadaan Takemichi dan Takemichi menyuruh Naoto untuk mengingat 10 tahun ke depan. Takemichi pun bersalaman dengan Naoto. Namun, tak disangka Takemichi pun kembali ke masa kini. Takemichi kembali sadar dan bertemu dengan Naoto. Dan kenapa Naoto masih hidup? Karena sebelumnya Naoto sudah diberitahu oleh Takemichi di 10 tahun yang lalu. Dan Naoto juga yang menyelamatkan hidup Takemichi ketika Takemichi jatuh ke rel kereta api. Akan tetapi, Tachibana mati akibat perseteruan dengan geng Tokyo Manji. Shin pun berpindah ke apartemennya Naoto. Takemichi melihat ikan yang dipelihara oleh Tachibana sejak 10 tahun yang lalu. Bahwa Tachibana mendapatkan ikan itu bersama Takemichi di festival.
Lalu Naoto pun memberi penjelasan bahwa geng Tokyo Manji dulunya hanya sebuah geng kecil, namun sekarang berkembang menjadi geng yang tidak bisa diusik oleh Yakuza. Naoto juga yang memperlihatkan Sano Manjiro selaku pemimpin geng Tokyo Manji dan juga Kisaki Teta orang paling penting di Toman. Jika Kisaki dan Maiki tidak bertemu, maka Toman yang sekarang tidak akan ada. Naoto menyuruh Takemichi untuk melintasi waktu lagi dengan saling menjabat tangan. Misi Takemichi sekarang adalah kembali ke masa SMA untuk mencegah Sano Manjiro agar tidak bertemu dengan Kisaki. Mereka berdua akan bertemu pada bulan Juli 2010. Takemichi hendak kabur karena ia merasa tidak bisa melakukan itu. Namun Naoto tetap meyakinkannya dengan ucapan Takemichi 10 tahun yang lalu. Karena demi Tachibana, Takemichi pun siap untuk kembali melintasi waktu. Akhirnya, Takemichi kembali ke masa lalu dengan keadaan sedang baku hantam. Ia pun kalah dan bertemu dengan teman-temannya. Ternyata mereka sedang berada di tempat baku hantam yang dipimpin oleh Kiyomasa. Ternyata pertarungan selanjutnya adalah Takuya, temannya sendiri. Akun pun akan melakukan sesuatu, yaitu menusuk Kiyomasa. Namun Takemichi menggagalkannya. Dan Takemichi ia menantang Kiyomasa untuk bertarung dengannya. Dengan satu syarat, yaitu pertemukan Takemichi dengan Sano Manjiro. Kiyomasa pun ia menghajar Takemichi habis-habisan. Namun Takemichi tidak putus asa, akan tetapi dirinya yang lemah tidak bisa melawan. Kiyomasa pun mengambil tongkat untuk menghabisi Takemichi. Namun, tak lama kemudian datanglah Sano Manjiro atau Maiki dengan Draken yang membuat semua para penonton takluk melihat Maiki. Akhirnya Takemichi bertemu dengan Maiki dan Draken, yaitu pemimpin dan wakil Toman. Kiyomasa sangat ketakutan dan dihajar oleh Draken. Maiki pun menghampiri Takemichi, mereka berdua saling berkenalan. Dan Maiki mengajak Takemichi untuk menjadi temannya. Lalu Maiki menanyakan siapa yang mengadakan pertarungan ini. Semua penonton pun menunjuk Kiyomasa. Tanpa basa-basi, Maiki pun menghabisi Kiyomasa. Karena jangan sampai menjatuhkan nama Toman. Maiki dan Draken pun pergi. Teman Takemichi sangat senang Takemichi menjadi temannya Maiki. Dari banyak teman, Takemichi sangat dekat dengan Akun. Takemichi kembali menghampiri Tachibana dengan keadaan muka yang babak belur. Hina sangat mengkhawatirkan Takemichi karena ia baku hantam hampir setiap hari. Takemichi dan Hina pun melihat festival kembang api. Takemichi berbicara bahwa ia akan melindunginya. Ketika Takemichi ingin memegang tangannya Hina, Takemichi malah memegang tangannya Naoto, sehingga Takemichi pun kembali ke masa depan. Naoto menyuruh Takemichi untuk kembali lebih lama. Takemichi memberitahunya bahwa ia berhasil bertemu dengan Maiki, yaitu pemimpin Toman, hanya dalam waktu sebentar saja. Namun tidak dengan Kisaki. Naoto menyuruh Takemichi untuk membunuh Maiki agar mereka tidak bertemu dengan Kisaki, sehingga Hina akan selamat. Takemichi pun kembali ke masa lalu. Ia melihat Maiki dan Draken sedang di sekolahnya. Maiki dan Draken langsung menghajar siswa yang ingin menghalanginya. Maiki mengajak Takemichi untuk bermain.
Takemichi pun berbicara. Dalam hatinya, mana mungkin ia bisa membunuh Maiki. Ketika Takemichi akan pergi, Hina pun datang dan langsung menampar Maiki, sehingga membuat Draken marah. Demi melindungi Hina, Takemichi pun akan melakukan apapun. Akan tetapi, Draken dan Maiki hanya bercanda, yang membuat Takemichi malu. Tetapi Maiki dan Draken sangat terkesan dengan keberaniannya. Akhirnya Takemichi pun diizinkan bermain oleh Hina. Maiki pun menyuruh Takemichi untuk selalu melindungi Hina. Takemichi bertanya kenapa Maiki ingin berteman dengannya. Maiki menjawab bahwa Takemichi sangat mirip dengan abangnya yang sudah mati. Dan Toman adalah geng yang setiap anggotanya mau mempertaruhkan hidupnya untuk teman-temannya. Maiki mengajak Takemichi untuk bergabung dengan Toman. Karena Maiki sangat tertarik padanya. Karena orang yang jago gelut banyak, tetapi orang yang mau mempertaruhkan apa yang dimilikinya, yakni orang seperti Takemichi, tidaklah ada. Maiki langsung mengajaknya ke rapat malam ini. Malam pun tiba, di mana Takemichi sangat ketakutan melihat para anggota Toman, terutama ia bertemu lagi dengan Kiyomasa. Tak lama kemudian, datanglah Maiki dan Draken. Semua anggota pun langsung tunduk. Draken memanggil Kiyomasa dan menyuruhnya untuk melepaskan seragamnya, yang berarti Kiyomasa dikeluarkan dari Toman. Rapat pun dimulai. Suasana pun langsung berubah. Di rapat kali ini, Maiki akan membahas Mobius karena sahabatnya Pacin ada masalah dengan Osanai dari Mobius. Maupun cewek, Mobius akan menghajarnya sampai habis. Maiki pun mengajak Pacin untuk menghabisi Mobius karena temannya Pacin dikeroyok. Semua anggota Toman pun bersiap menghancurkan Mobius pada tanggal 13 Juli saat festival Musashi. Shin berpindah kepada Kiyomasa. Ia bertemu dengan Kisaki. Sedangkan Takemichi, ia kembali ke masa depan. Ia memberitahu Naoto bahwa Maiki adalah orang yang baik yang membuat Naoto marah. Karena Toman yang dibahas oleh Naoto saat ini sangat berbeda dengan apa yang diharapkan Maiki. Namun Naoto tetap bersikeras Takemichi harus membunuh Maiki. Ketika Naoto menghidupkan laptopnya, Takemichi melihat akun masa kini yang sudah bergabung dengan Toman. Takemichi langsung pergi menemui akun, dan akun sudah menunggunya di ruang VIP. Mereka berdua pun akhirnya bertemu setelah 10 tahun tidak bertemu, bahwa akun sudah lama menunggu kedatangannya. Takemichi sangat terkesan karena akun jadi pemilik bar terbesar. Akun mengetahui bahwa Takemichi berteman dengan Naoto sekaligus penyelamat ketika Takemichi jatuh ke rel kereta api. Ternyata orang yang mendorong Takemichi ke rel kereta api itu adalah Akun. Karena Akun berusaha membunuhnya, yang membuat Takemichi tidak percaya Akun melakukan itu. Karena Akun adalah teman terbaiknya, maupun masa lalu atau masa kini. Akun berbicara bahwa ia adalah budak dari Kisaki. Karena ketika Draken mati, Maiki pun berubah. Dan Akun mengetahui Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Namun itu hanyalah bercanda. Karena Akun ingin hidup seperti dulu. Dan jika Takemichi bisa kembali lagi ke masa lalu, Akun meminta untuk selamatkan mereka. Akun pun melakukan bunuh diri. Keesokan harinya, Takemichi melihat kembali foto masa lalunya bersama Akun. Takemichi menyuruh Naoto untuk menyelidiki hari kematian Draken.
Karena Akun telah memberitahunya jika Draken tidak mati, Toman tak akan terjadi geng seperti ini. Naoto masih ingat Draken ditusuk oleh temannya sendiri, dan Naoto akan mencoba menyelidikinya. Naoto pun saat berterima kasih dan saling menjabat tangan yang membuat Takemichi kembali ke masa lalu. Akhirnya Takemichi pun kembali bertemu dengan Akun. Takemichi sangat senang dan memeluknya sampai mereka berdua terjatuh. Takemichi pergi untuk menemui Naoto, dan Takemichi berpesan agar Akun mempunyai tempat ahli kecantikan. Takemichi pun bertemu dengan Hina. Hina mengajak Takemichi untuk ke festival Musashi besok hari. Takemichi ingat dalam festival itu akan ada pertumpahan darah. Takemichi langsung saja pergi untuk mencoba menghentikan perseteruan dengan Mebius. Jika tidak, Hina, Akun dan Draken akan mati. Sesampainya di rumah sakit, Takemichi melihat Maiki dan Draken sedang menengok sahabatnya Pak yang dikeroyok oleh Mebius. Namun mereka berdua malah dicaci maki. Namun Draken tetap meminta maaf dan menjadi tanggung jawab Draken. Karena menurut Draken semua anggota Toman punya keluarga. Dan jangan sampai pihak luar ikut terluka. Dari situlah Maiki sangat bersyukur mempunyai teman seperti Draken. Takemichi menghampiri Maiki dan mencoba untuk menghentikannya, yang membuat Pachin marah. Karena menurut Takemichi akan ada orang yang mati. Namun Maiki tetap akan melawan Mebius. Karena Mebius sudah datang. Mebius membawa hampir 40 anggotanya, sedangkan Toman hanya berlima saja. Pachin yang akan melawan Osanai satu lawan satu. Pachin dibuat babak belur oleh Osanai dan meminta maaf kepada Maiki. Menurut Maiki, Pachin belum kalah, yang membuat Mebius mentertawakannya. Tanpa basa-basi, Maiki pun menjatuhkan Osanai dalam waktu 10 detik. Dan dimulai sekarang Mebius bergabung dengan Toman. Perseteruan pun berakhir, yang membuat Takemichi pun langsung senang. Keesokannya, pada tanggal 13 Juli, Takemichi dan Hina membeli sebuah ikan di festival Musashi, sedangkan Mebius sedang merencanakan penyerangan pada hari ini. Takemichi melihat beberapa orang anggota Mebius dan langsung pergi meninggalkan Hina. Draken sedang menunggu Maiki, begitu juga sebaliknya. Sedangkan Takemichi, ia melihat Kiyomasa membawa pisau untuk berencana membunuh Draken. Akan tetapi, Takemichi tertangkap, begitu juga dengan Draken. Maiki, ia mendapat firasat buruk dan langsung mencari keberadaan Draken. Di perjalanan, Maiki pun bertemu dengan Kisaki. Sedangkan Draken, ia dikeroyok oleh puluhan Mebius. Begitu juga dengan Takemichi, ia dilakban oleh Kiyomasa. Namun Hina tetap berada di sisinya, yang selalu menyemangati dan menyuruhnya untuk terus berjuang. Hina pun membuka semua lakbannya, yang membuat Takemichi menjadi percaya diri. Takemichi berjanji akan merubah masa depannya dan menemui Hina di 10 tahun ke depan. Akhirnya Takemichi pun pergi. Shin berpindah kepada Draken yang sudah kelelahan melawan banyak musuh. Tak lama kemudian datanglah Maiki dengan anggota Toman. Toman dan Mebius pun resmi baku hantam. Takemichi pun datang. Ia melihat Kiyomasa menusuk Draken, yang membuat Draken tidak berdaya.
Takemichi memberitahu semua bahwa Draken ditusuk, yang membuat Maiki sangat marah. Maiki menyuruh Takemichi untuk membawa Draken ke rumah sakit karena hanya Takemichi yang hanya bisa membawanya. Takemichi pun membawa Draken keluar. Tak lama kemudian, teman-teman Takemichi membantunya. Takemichi sudah menghubungi ambulan. Namun, di perjalanan, Takemichi dicegat oleh Kiyomasa. Takemichi pun menurunkan Draken. Dengan kemampuan yang terbatas, Takemichi akan melawan Kiyomasa. Meskipun Takemichi dihajar terus-terusan, ia masih bisa melawan. Namun, tak disangka Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa. Begitu juga dengan Maiki yang berhasil memenangkan pertarungan. Semua anggota Toman menunggu hasil keadaan Draken. Dokter pun memberitahunya bahwa Draken lolos dari kematian dan operasinya pun berjalan dengan sangat lancar, yang membuat semua anggota Toman senang. Maiki pun menangis mendengar Draken masih hidup. Begitu juga dengan Takemichi, ia kembali ke masa depan, bertemu dengan Akun yang sudah berhasil membuka toko ahli kecantikan. Begitu juga dengan Naoto yang melihat masa depan sudah berubah. Akhirnya Takemichi juga ia bertemu dengan Hina. Dan film pun selesai. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like and subscribe agar channel ini selalu berkembang. Enjoy!